Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Penyebaran virus COVID-19. Akan tetapi yang Bapak harapkan kalian tidak patah semangat. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Yusuf. Mungkin di sini Bapak mengajar pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7E khususnya. Ya, akan tetapi di dalam pembelajaran ini Bapak pengen kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran, bukan pelajaran Bapak saja, tapi pelajaran yang lain juga, karena kegiatan pembelajaran ini walaupun menggunakan sistem daring, minimalnya kalian bisa menjalankan proses kegiatan belajar seperti biasa. Dan ini memang kita tidak inginkan, akan tetapi kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin kita bisa dengan seperti yang dulu lagi, yaitu kelas dan sebagainya, asal setiap hari kita harus menjalankan kegiatan berolahraga, ya, kegiatan yang mengikuti secara protokoler, yaitu diantaranya cuci tangan, makan sehat, ya, seperti itu. Dan jangan sampai kalian bermalas-malasan bukan karena kegiatan seperti ini itu adalah kalian manfaat. Oke, sebelum kita belajar pelajaran bahasa Indonesia kelas 7, kita alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Untuk kelancaran pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Mulai. Selesai. Terima kasih. Bapak harap pagi hari ini kalian masih tetap semangat ya. Oke. Pada kesempatan hari ini mungkin kalian harus bisa mengikuti proses pembelajaran, dan kalian jangan terheran karena Pak Yusuf di sini akan memberikan satu penjelasan, ya, di mana penjelasan hari ini yaitu kita bisa melihat, ya, caranya walaupun kita belum punya buku cetak, ya, kita harus mencari, yaitu kita cari di Google, yaitu buku cetak kelas 7 semester 1 bahasa Indonesia. Nah, di sini nanti akan ada buku kelas 7 bahasa Indonesia siswa. Kita klik di sini, ya, buku sekolah digital di sini, ya. Kita klik, otomatis kita pengen tahu, ya, kita pengen tahu apa saja yang akan kita pelajari di dalam pembelajaran kelas 7 ini. Melalui proses seperti ini bisa kalian mencarinya. Kalau nggak punya laptop gimana Pak? Oke, bisa kalian lewat handphone juga, ya, kita tinggal buka handphonenya. Nah, ini sama, ya, sama tinggal kita buka Play Store. Nah, ini bisa kalian lihat di sini, ya. Oke. Nah, mungkin kurang jelas, ya, tapi di sini kalian bisa ketik saja bahasa Indonesia SMP kelas 7 kurikulum 13. Nanti akan sama seperti ini, ya, mungkin akan sama seperti ini. Nah, logonya sama, ya. Nah, oke, karena kita ini pembelajaran, mungkin kalian bisa mengikuti seperti ini, ya. Kalian bisa buka, kalau di sini kalian nanti klik Play Store, ya, mohon maaf, klik Play Store, terus
kalian install lalu kita buka bersama. Oke, sudah. Nah, nah ini sama ya. Oke, ya. Bapak harap kalian bisa mengerti. Kalau yang serius mungkin pasti tahu ya. Oke, di sini sama. Apa saja yang kita akan pelajari di semester 1 ini? Kita bisa lihat bab yang pertama, ini motonya nih, moto kurikulum 13 Bahasa Indonesia penghela dan pembawa pengetahuan. Artinya bahasa Indonesia itu adalah awal untuk bisa menerima informasi. Jadi ini juga dipercaya oleh kita bahasa ke depan bahasa Indonesia dan ada di lintas generasi muda. Berapa generasi muda? Nah, ya kalian ya. Oke, jadi harus lebih semangat lagi ya, walaupun kita dalam kondisi seperti ini atau dalam kondisi virus. Oke, kita lihat di sini ada beberapa bab yang harus kita pelajari. Terus kita langsung ke bawah ya, ke bawah terus ya ini. Nah ini daftar itu. Oke. Dalam bab pertama yaitu tentang cinta lingkungan hidup ya, bab pertama itu tentang cinta lingkungan hidup, di mana bab ini ada beberapa yang harus kita pelajari ya, yaitu diantaranya itu bagaimana cara membuat laporan hasil observasi, itu yang pertama. Yang kedua, penyusunan teks laporan hasil observasi secara berkelompok ya. Tapi gimana Pak sekarang kondisinya seperti ini, ada virus corona, masa kok berkelompok? Nah, oke, maksudnya dalam arti berkelompok di sini adalah kalian berorganisasi, berkoordinasi dengan teman lain supaya kalian itu bisa, boleh dikatakan, saling memahami apa yang harus kalian kerjakan bersama ya. Walaupun menggunakan jarak jauh ya, pelajaran jarak jauh, tapi hasilnya pun bisa sinkron atau bisa dapat menerima seperti itu. Terus yang ketiga adalah kalian dituntut untuk tes laporan hasil observasi secara mandiri. Nah ini, kalau tadi berkelompok, sekarang secara mandiri ya. Oke, itu yang bab tentang cinta lingkungan hidup. Oke. Nah nanti yang kedua, subbab yang kedua di dalam kegiatan bab 1 cinta lingkungan hidup, kalian di sini akan subtema yang kedua yaitu pelestarian biota laut. Nah, ini mungkin kalian yang, karena kita di Cirebon itu adalah bagian dari pesisir ya, mungkin tahulah apa isi kandungan yang ada di laut. Kita nanti bisa observasi di sana apa saja ya, bagaimana jalannya kerang, bagaimana terumbu karang itu hidup, atau bagaimana ikan-ikan yang bagus-bagus itu bisa berkembang biak. Ini bisa diobservasi seperti itu. Sama ya, jadi pertama yaitu sama, kegiatannya adalah membangun konteks ya. Terus yang kedua mengenali teks laporan hasil observasi. Terus yang ketiga yaitu mengenal struktur teks laporan hasil observasi dan memahami kata. Nah, hal seperti ini kita akan pelajari bersama, yaitu fungsinya untuk kalian bisa melaksanakan atau bisa mengerti apa kemudian observasi itu dan bagaimana hasilnya, bentuknya, itu tidak akan pelajari ya. Terus kita setelah selesai mungkin kita nanti lanjut ke bab 2 yaitu pengenalan budaya Indonesia. Pengenalan budaya Indonesia itu bagaimana, yaitu kita akan mengartikannya dengan cara pendeskripsian, yaitu tentang pemodelan teks
penelitian ya. Di sini adalah bagaimana, yaitu sama membangun konteks juga, mengenali teks deskripsi dan strukturnya seperti apa ya. Nah, hal-hal seperti ini nanti kita pelajari ya. Oke. Terus sama penyusunan teks deskripsi secara kelompok dan mandiri itu. Terus dalam bab yang kedua tentang pengenalan lingkungan budaya hidup itu ada pasar tradisional. Nah, ini pasar, yang namanya pasar itu adalah salah satu tempat untuk transaksi ya. Jadi karena banyak sekali yang namanya kegiatan-kegiatan berargumen yang mendeskripsikan bagaimana proses kegiatan jual beli itu ya. Nanti bisa kita lihat bersama dan kita pelajari bersama ya, ini penting ya. Terus dalam bab ketiga yaitu remaja dan pendidikan karakter. Yang namanya remaja dan pendidikan karakter itu bagaimana kita akan mempelajarinya, yaitu dengan cara pemodelan eksposisi ya. Nah, eksposisi itu apa ya, terus kita harus mengenalinya bagaimana struktur teksnya, eksposisi seperti apa, seperti itu ya. Oke, itu masih dalam konteks semester 1 ya. Terus ada juga penyusunan teks secara mandiri, sama ya, kegiatannya berkelompok dan mandiri, tapi kita mungkin dalam konteks seperti ini kita akan melaksanakannya dengan cara mandiri ya. Oke. Selanjutnya adalah peningkatan minat baca masyarakat dan pemberantasan buta aksara. Ini ya, kalau tadi itu adalah remaja dan pendidikan karakter, walaupun dalam bab ini adalah bab berkarakter ya, itu di sini ada bagaimana minat baca. Kalian tahu mungkin ya dampak dari membaca itu seperti apa. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya, karena membaca itu adalah seperti bagaimana dalam proses informasi itu masuk ke dalam apa yang akan kita cermati seperti itu. Oke, karena dalam membaca itu adalah kita bisa tahu ya aturan ya, terus perasaan itu ada biasanya melalui tulisan-tulisan yang ibaratnya isi hati, atau ibaratnya salah satu bentuk informasi yang sifatnya umum dan pribadi seperti itu. Kenapa membaca itu kita harus berantas? Karena yang namanya buta aksara ini adalah salah satu kebodohan. Jadi kebodohan itu harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Dengan cara bagaimana masyarakat itu supaya minat membaca. Saya yakin masyarakat sekarang sudah bisa membaca semua, karena dalam proses kegiatan sehari-hari sistem informasi itu dengan cara menggunakan medsos ya. Ini medsos, bapak-bapak, ibu-ibu dalam desa, apa dan sebagainya selalu menggunakan medsos ya. Medsos apa saja, bisa WhatsApp, Facebook, Instagram ya. Itu informasi-informasi yang kita bisa baca apa maksud dan makna gambar itu ya. Di sana nanti akan seperti itu ya. Nah, bagaimana cara pemodelan eksposisinya? Ini ada beberapa kelompok ya, secara berkelompok dan mandiri juga biasanya. Mohon maaf ya. Terus bab yang keempat yaitu teknologi tepat guna. Nah ini ya, dalam tema teknologi tepat guna di sini mungkin kalian bisa akan mempelajari teknologi tepat guna dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya, mungkin ini dalam bentuk teks eksposisi juga sama ya. Nanti kita menyusunnya bagaimana, terus
mengenali struktur teksnya bagaimana, sama